Oke, assalamualaikum. Kali ini gue pengen ngebahas tentang audio settingan di kamera supaya lebih baik, supaya kualitasnya teroke. So, seperti biasa, let's go. Nah, simpel aja. Kali ini gue akan ngebahas tentang gimana caranya kamera lu bisa maksimal audionya. Karena banyak sekali jenis audio. Nanti mungkin gue akan bahas di next video mikrofon apa aja yang biasa dipakai di production seperti YouTube ataupun konten ataupun bahkan profesional gitu ya. Kita akan bahas dulu settingannya, settingan di kamera yang terbaik untuk dapetin audio yang paling oke. Dan ada dua jenis settingan di kamera, yaitu simple banget, auto gain atau manual gain. Secara umum di kamera-kamera yang udah punya portnya, nah ini nih masalahnya bentar nih. Jadi kamera tuh pada saat itu, contohnya Sony lah, pada pelit ngasih audio jack input ya. Kalau Canon dari M50, M3 juga ada aja salahnya. M3 pun udah ada dari dulu. Tapi kalau Sony dari zaman A5000, 5100, A6000 bahkan masih belum ada jack mic-nya. Tapi sekarang udah banyak, semuanya udah rata-rata pada punya input mikrofon. Nah, cuman nggak selesai sampai di situ. Nggak cuman sekadar lu sekarang colok mikrofon, boom, lalu bisa oke guys, bla 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 bla. Ada juga di dalamnya, kita harus otak-atik lagi. Dan ini adalah keluhan gua dari dulu pas menggunakan mikrofon yang kayak gini, yang langsung dicolok 3,5 mili yang seperti ini nih. Gitu ya. Itulah kenapa gua beralih ke mikrofon yang gini, yang shotgun, yang mempunyai audio recorder terpisah. Mungkin teman-teman maksudnya apa nih Bang yang gini? Gitu ya. Ini adalah shotgun mikrofon dengan inputnya yang pakai portnya itu pakai XLR gitu ya. Jadi lebih proper lagi dan juga pakai audio recording eksternal. Contohnya mungkin yang lu pada tahu adalah Zoom H1, Zoom yang gitu-gitulah yang dulu sempat banyak yang pakai juga gitu ya. Dan ini adalah yang gua pakai Deity HDTX dan juga S-Mic2S. Ini tidak sponsor, video ini tidak ada sponsor. Gua akan bahas detail soal brand dan lain sebagainya di luar daripada sponsor. Kita bahas tentang settingan kameranya ya. Contoh di sini ada mikrofon yang gua pakai, ini adalah Deity D4 Mini gitu ya. Gua colok langsung cut ke kamera gitu ya. Kalau yang ini Deity S-Mic2S mikrofonnya dan HDTX untuk rekaman di sini. Jadi untuk video ini nih, gua pakai Sony FX30 dan ini rekamannya pakai mic eksternal intinya. Jadi di kamera situ nggak ada nyolok mic sama sekali. Gua pakai ini gitu ya. Harus synchronize dulu emang. Tapi ya begitulah supaya dapetin audio kualitas yang oke. Cuman makin kesini ditemukanlah sebuah penemuan. Ditemukanlah sebuah penemuan settingan yang emang kambingnya kenapa gue baru tahu kemarin gitu ya. Nah jadi sebuah keluhan yang gue keluhkan adalah pas pakai mikrofon yang gini yang langsung colok. Semua jenis rata-rata, mau yang bulu kayak gini, yang shotgun mini kayak gini, ataupun pakai mic jepit yang kayak Rode yang gue punya. Nah atau juga mikrofon Rode yang gue pakai yang kayak gini, yang lu pada tau lah sekarang udah lagi banyak ya, ada HoloLens, ada Rode, ada apalah banyak ya, Komika, banyak lah yang bikin mikrofon kayak begini. Ini contohnya Rode yang kayak gini, yang dijepit kayak gini, yang misalnya wireless, yang ini yang dicolok ke kamera segala macem. Ini gue punya sebuah keluhan yang dimana nggak terselesaikan. Ternyata emang gue yang bego. Waktu itu masalahnya adalah waktu dulu gue bikin konten reaksi editan subscriber keren parah dulu. Karena yang namanya react itu kan nggak selamanya gue ngomong. Kalau react itu biasanya gue ada diemnya, lalu audio gainnya naik. Nah itu masalahnya. Secara umum kamera yang udah punya input mic kayak gini, itu biasanya settingannya adalah auto gain. Apa tuh Bang maksudnya auto gain? Jadi si gain di volumenya tuh di kameranya tuh udah auto. Misalkan gini, gua akan contohin lah. Kita akan pakai recordingnya pakai auto gitu ya. Ini gua masih pakai mic Deity yang ini. Jadi pasti aman. Tapi kita akan pindahkan ke mikrofon yang ini yang pakai auto gain. Ini bukan soal mic-nya, bukan salah mic-nya, tapi salah settingan di kameranya. Oke, ini dulu gua masih gini dan mungkin secara umum seperti gua bilang tadi, rata-rata kameranya cuman ada auto gain doang. Makanya gue gak suka pakai mic yang colok gini gitu ya. Check sound. Nah, sekarang gue lagi rekam menggunakan EOS R gue ini beserta mikrofon boom yang di atas, mikrofon Deity yang di atasnya yang dicolok langsung. Terdengar baik-baik saja mungkin ya untuk sekarang gue ngomong. Kalau nge-vlog oke guys, bla 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 bla, baik-baik aja. Tapi kalau gue diem, apalagi bayangin di sini ada jalan raya segala macem, pas gue diem langsung naik wave-nya. Dia berusaha menangkap, oh si Jo gak ngomong nih, gue cari yang lain nyari ke sana, ke alam sekitar ya. Apalagi kalau di sana lagi ada yang lagi berak, kedengeran suara beraknya tuh gitu. Jadi intinya dapat suara di environment sini pas gua gak ngomong. Tapi kalau gua ngomong baik-baik saja gitu ya. Itu dia masalahnya muncul pas gua bikin react. Gua kan react kan, oke, ini video bagus dari si Bro nih, play.
Wih, capek harus diedit Pak, gitu ya. Itu dia settingan auto gain yang ada di kamera yang ada mic-nya pada umumnya. Tapi gua baru tahu di tahun 2025 bahwa ada manual gain. Emang tole aja gitu ya. Karena gua ngeluhnya dulu gitu ya, ini kok mic yang gini kok nggak bisa di setting diem gitu kan. Ternyata emang kameranya yang ada yang bisa, ada yang enggak. Dan gue pun belum riset sebanyak itu. Yang gue tahu kamera yang gue pakai saat ini nih, EOS R ini bisa di set manual gain. Yang tadi, yang pas gue diem itu auto gain. Yang dulu gue bikin react, misalkan dulu pakai mikrofon kayak gini nih, yang dicepit wireless kayak gini, semahal apapun, kalau settingan kamera lu itu auto gain, ya bakal kalau diem nangkep suara alam. Apalagi kalau ada yang pakai motor di sono, ada lewat jalan-jalan raya pasti nyangkep. Itulah kenapa gue beralih ke mic yang gini. Sound recordernya kita set dulu dB-nya sekian, bla 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 bla, sampai nanti pitch-nya nggak terlalu tinggi. Akhirnya gue dapetin suara terbaik meskipun gue diem, aman-aman aja karena rekamnya di sini. Kita buka di dalam sini Pak, di kamera sini. Kita pergi ke menu. Kalau mungkin beda-beda teman-teman ya, lu bisa cek aja. Kita pergi ke menu sini. Lalu di sini ada movie record quality dan ada sound recording. Nah, di sini kita masih pakai auto gitu ya. Klik dan gantilah ke manual. Boom, kayak gitu. Simple banget. Dan udah manual, ini udah aman. Jadi ketika kita di manual, kita bisa set record levelnya mau di mana, mau ditinggiin bisa, mau direndahin bisa. Jadi ketika lu ngomong, hasilnya akan sama dari segi gain, mirip dengan mikrofon yang Pro ini. Kalau gua diem aman, kalau gua ngomong juga aman, karena udah di set dari awal. Ternyata di sini pun bisa di set, tapi tidak semua kamera bisa di set seperti ini. Rata-rata ada yang auto doang, dan ada juga yang bisa auto dan manual. Itu contohnya EOS R gua yang di sini bisa dimanualin. Nah, secara teori untuk bikin audio yang paling aman tuh berapa sih? Aman itu adalah negatif 12 dB saat recording. Jadi jangan lebih dari 12, apalagi mentok di 0 ke atas ke pitch gitu ya. Jadinya wah, rusak gitu ya. Makanya nyampe di minimal di negatif 12 dB itu titik aman. Makanya di sini pun terlihat indikatornya adalah negatif 12 dB. Nah, ini kan saat gua ngomong nih, doi berada di dB mungkin sekitar negatif 20 gitu ya. Kita bisa naikin bum pas gua ngomong. Oke, check sound. Nah, ini udah berada di, nah itu kan udah kuning berarti lebih. Check sound. Nah, ini gua berada di titik aman negatif 12 dB gitu. Ini kan kameranya kebalik ya. Harusnya di set saat gua ngomong seperti ini gitu. Ya lu bisa sambil ngeset diliatin ke teman lu, ini kan bisa dibalikin layarnya Pak. Check sound. Ini kan kelebihan tuh ya. Lu bisa turunin aja ke sini, check sound sampai aman gitu ya. Itulah dia settingan manual recording audio gitu ya. Tapi ada plus minusnya. Plus minusnya apa Bang? Nah, kalau kita lagi pakai auto lu pengen ngomong bla 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 bla, pas diam. Emang kekurangannya itu. Kelebihannya adalah kalau kita pakai auto, misalkan Ki pegangin Ki. Ya udah gua pakai kamera ini ya, check sound. Gua ngomong sekarang di auto gain, aman. Sekarang coba misalkan seolah-olah gua lagi nge-vlog, Rizky mundur ke sana dikit, wah, mundur. Gua ngomong dengan jarak segini masih aman-aman aja. Audionya dia akan menangkap sesuai keinginan si mic itu. Maksudnya dia mikir nih, si Jo-nya agak jauh nih, berarti gua gainnya agak naik supaya pas gitu ya. Jadi selama gua ngomong, kalau pakai auto gain ya akan bagus. Meskipun kameranya jauh ataupun dekat. Kalau kameranya jauh dia nge-boost dB-nya. Kalau kameranya mendekat, bro, coba sini mendekat, bum cuma terus. Nah, kalau sedekat ini pun aman audionya, Bos. Gitu ya. Kalau pakai auto gain, enaknya lu tinggal pencet aja udah. Let's go. Meskipun secara teori semakin dekat mikrofon semakin bagus kualitas audionya, itu memang benar. Tapi kalau pakai auto gain itu buat cari aman. Kalau dari jauh dapat juga, dari dekat dapat, dari dekat banget masih aman gainnya. Kalau kita set manual, dideketin ya keras banget, dijauhin ya hilang. Seperti mikrofon ini gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan lu. Kalau lu orangnya yang talking head seperti gua seringnya gini, lu sering ngomong di depan kamera, bikin konten di TikTok sambil talking head kayak gini, Instagram Reels dimanapun, tapi kebutuhan yang buat talking head, pakailah manual gain. Lu bisa atur gainnya sebelum syuting, check sound, pakai headset segala macem. Kalau udah aman, rekam aman. Mau diem kek, mau gimana kek, tetap aman. Jadi itu dia tips dari gua. Coba sekarang cek kamera lu, kalau ada ya beruntung untuk yang talking head bisa dapetin suara yang lebih baik lagi, karena diedit pun akan lebih enak. Kalau pakai auto gain itu gua tidak sarankan untuk diedit banyak karena ya akan mengganggu, karena dia akan menangkap semua suara yang ada di sekitarnya.
Alright, segitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Grazie. Assalamualaikum men.